Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, masih dalam bulan Syawal ya, bagi yang merayakannya, dan sehat-sehat semuanya ya. Nah, di sini kita lanjut kembali ya pada topik ini yang berkaitan dengan, kalau pada pertemuan sebelumnya, kalau nggak silap saya itu sudah kita bahas ya mengenai ya yang namanya ini ya, social accounting standard ya. Ya, social accounting standard and standard alliance ya with stakeholder gitu ya. Nah, di sini kita melihat ya perspektif kritis ya dari sisi akuntansi ini gitu ya, yang meliputi kira-kira perspektif apa yang sifatnya konvensional ya, artinya lazim sudah menjadi opini di umum gitu ya, yang berkaitan dengan akuntansi ini di masyarakat ya. Dan argumen mendasar apa gitu ya yang melandasi gitu ya, yang melandasi dari praktik akuntansi keuangan yang mendukung di mana seorang individual itu apa ya dalam kondisi statusnya dan juga dari sisi kesehatannya apa ya berposisi gitu ya, dan juga menunjukkan fakta ya, kira-kira fakta apa yang dalam hal ini diungkapkan atau juga tidak diungkapkan yang berkaitan dengan struktur informasi yang merupakan yang penting, yang mempromosikan atau juga melegitimasi dari apa ini ya, social order ini ya. Nah, ini yang kita bahas ya. Jadi dari perspektif kritisnya meliputi ya di mana riset-riset akuntansi di situ menggunakan pertanyaan gitu ya. Jadi menggunakan pertanyaan dan apa ya, dan ditanyakan ya kepada karyawan ya. Ini biasa ya kalau kita mau melakukan riset ya, menggunakan kuesioner, lalu kuesionernya kita ambil responden ya. Respondennya pegawai misalnya. Nah, itu apa ya? Rujukan kita ya kalau di dalam melakukan riset ya. Jadi fokusnya di mana fokusnya di sini peranan dari apa ya? Peranan dari akuntansi di sini itu menunjukkan posisi yang berkelanjutan ya, atau juga terkait dengan modal ya, modal dan juga hal-hal lain yang dalam hal ini modal itu merupakan suatu bentuk suara ya, atau juga perwakilan ya, perwakilan atau juga suara yang dalam hal ini sifatnya memposisikan seseorang ya berdasarkan pada sumber daya yang dimilikinya, yaitu sumber daya modal ya. Nah, itu. Dan hal-hal kritis lainnya berkaitan dengan yang perlu kita tandai itu adalah peran akuntansi itu di masyarakat sendiri ya, sejauh mana, apakah populer ya, apakah sama dengan bidang ilmu yang lain, hukum misalnya ya. Nah, ini akan kita lihat ya. Dan juga peluang ya peluang dari struktur akuntansi di sini ya yang mendukung sebagai netralitas ya berdasarkan pada konstruk tujuannya. Jadi di situ accounting di sini bermakna adalah rekonstruksi gitu ya, atau juga melegitimasi struktur sosial ya. Jadi dengan kata lain, ilmu akuntansi itu apa ya, melegitimasi gitu ya, melegalkan. Jadi misalnya laporan keuangan. Jadi kalau orang sudah menyampaikan laporan keuangan, maka dimensi apa yang tergambar di masyarakat? Ya berarti dimensinya adalah orang itu sudah bertanggung jawab gitu ya, lepas dari tanggung jawab. Bendahara misalnya kan, kalau mau menyajikan neraca misalnya atau statement of financial position, implikasi sosialnya apa? Ya implikasi sosialnya adalah dia melakukan fungsi pertanggungjawaban. Nah, itu menunjukkan dimensi kritis ya kedudukan akuntansi itu di masyarakat. Jadi bisa melepaskan tanggung jawab dengan kata lain. Dan pada sistem kapitalis gitu ya, pada sistem kapitalis bahwasanya akuntansi ini menunjukkan apa ya, keinginan sosial ya, artinya bisa menjembatani keinginan sosial, ditandai dari apa ya, perusahaan besar yang melaporkan laporan keuangan ya, kemudian juga laporan keuangan itu bisa alat legitimasi kepada siapa? Kepada pemerintah ya, sehingga pemerintah di sini berhubungan dengan dukungan ya, atau juga keberadaannya dengan sistem yang ada. Nah, inilah yang dikatakan dengan
apa ya, emphasis accounting in sosial ya. Jadi peranan akuntansi itu terhadap dimensi sosial ya. Dan yang nilai kritis alamiahnya didasari pada apa ya, dasar teori, yaitu teori political economy. Nah, jadi teori political economy itulah laporan keuangan itu masuk, gitu ya. Artinya secara political economy dari sisi sosial, ya, dari sisi politik, dari kerangka ekonomi. Nah, ini semuanya masuk ya di dalam keberadaan posisi manusia itu sendiri. Nah, ini sudah dijabarkan, dibuktikan ya oleh Gray ya tahun 96 ya. Mungkin di paper adik-adik ini udah ada ya. Ada ya. Jadi berdasarkan pada pendekatan klasik di sini, bahwasanya ini adalah pendekatan alamiah dan juga pendekatan struktur kemasyarakatan ya. Dan secara klasik juga bahwasanya perspektif politikal ekonomi ini berhubungan dengan filosofinya Karl Marx ya, atau juga berhubungan dengan Marxisme gitu ya. Jadi secara eksplisit menggambarkan struktur konflik, ketidakkeseimbangan dan juga peranan negara dalam mengambil apa ya kedudukannya di mata masyarakat. Jadi isunya adalah isu berkaitan dengan kesejahteraan. Jadi Karl Marx ini kan tokoh komunis ya. Jadi akuntansi itu punya peranan. Peranannya di mana? Di kenegaraan. Terutama menciptakan distribusi kesejahteraan. Nah ini ya, yang dikatakan dengan political economy. Dan kedudukan pertanggungjawaban informasi di sini itu secara kritis ya digambarkan bahwasanya adanya informasi lain ya yang disebut dengan social responsibility information. Jadi social responsibility information ini landasan ya dalam kesyukuran sosial. Nah, jadi pendekatannya adalah pendekatan legitimasi ya, bukan berdasarkan pendekatan peluang, atau juga berdasarkan pada informasi yang ada. Jadi memang alat legitimasi ya akuntansi itu ya. Laporan keuangan itu adalah alat legitimasi. Sama juga misalnya yayasan ya. Kalau dia tiap tahun sudah menyampaikan laporan keuangan. Jadi kalau sudah dia menyampaikan laporan keuangan, maka ya sudah melegitimasi dirinya bahwasanya dia sudah bertanggung jawab ya. Udah apa ya, sudah yakin masyarakat gitu kan. Dan sudut pandang apa ya lingkungan ya. Jadi sudut pandang lingkungannya di sini bahwasanya keberadaan akuntansi di sini ya berkaitan dengan keberlangsungan ya, konsep keberlangsungan ya, terutama dalam sistem sosial. Nah, jadi berdasarkan pada salah satunya digunakan untuk prosesnya itu untuk memecahkan masalah ya, dengan kata lain. Ya. Kemudian pendekatan kritik lainnya ya, nilai kritis lainnya adalah secara teori ya itu apa ya sering melakukan marginalisasi ya, marginalisasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi tingkat level sering di sini disediakan atau juga ditunjukkan di dalam apa ya di dalam training normal yang dilakukan pada akuntan ya, untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi di sini pendekatannya adalah pendekatan kritis dari perspektif akuntan itu sendiri. Maka yang bisa kita lihat di sini role of state gitu ya. Artinya di sini dari sisi negara gitu ya, bahwasanya negara ini adalah sebagai pendukung ya. Sebagai pendukung masuknya modal dan juga berlakunya sistem kapitalis itu. Jadi sistem kapitalisasi itu memang banyak dilegalkan oleh negara gitu kan. Ya, maka dari sisi kenegaraan juga kapitalis itu bisa bergeliat atau tidak ya dari sudut pandang kenegaraan, bukan semata-mata dari apa ya dari stakeholder ya, tetapi juga peranan negara. Jadi peranan negara, pemerintah di sana punya peranan ya. Peranannya adalah mengambil tindakan menerapkan sistem legitimasi dalam sistem sosial itu. Jadi karena sudah ada legitimasi pada sistem sosial, maka pengungkapan sosial juga harus dilakukan ya, agar dapat mengurangi dampak sistem kapitalis di mana peranan perusahaan itu sebagai perusahaan itu sebagai pihak yang paling punya power gitu ya. Jadi peranan negara harus ada. Nah, itu. Ya, kemudian juga dibatasi oleh aliran informasi, kemudian juga spesifikasi kegunaannya
dalam organisasi dan juga dalam struktur sosial, gitu ya. Nah itu. Nah kemudian juga maka dalam hal ini perlulah yang namanya riset-riset akuntansi. Jadi riset akuntansi mau baik itu kuantitatif maupun juga risetnya kualitatif itu bisa apa ya? Bisa menghasilkan bahwasanya teori legitimasi dan juga teori political economy tadi, gitu ya, ini menjadi landasan, ya, menjadi landasan regulasi. Ya. Ada juga yang menyatakan tidak, ya, yang artinya situ anti regulasi. Ya, jadi kalau dia dikatakan dengan anti regulasi, semuanya diserahkan pada mekanisme pasar, gitu ya, nggak ada campur tangan pemerintah. Maka di situ lahirlah ya yang namanya efisiensi market hypothesis, gitu kan. Jadi pasar yang efisien itu yang bagaimana? Nah, pasar yang efisien di tahun 70 dan tahun 80. Nah, di sini adalah pasar yang berdasarkan pada sudut pandang pemerintah. Jadi riset-riset positif accounting PAT ya, timbullah riset-riset akuntansi apa ya positif ya atau teori kuantitatif yang berdasarkan pada sudut pandang politik gitu ya. Nah itulah peranan dari akuntan itu sendiri ya. Jadi bisa berimplikasi pada risetnya ya. Oke. Nah jadi ini peranan dari akuntan ya. Jadi bisa apa ya? Bisa mengembangkan kerangka konseptual ya. Nah itulah yang kita bahas ya pada hari ini di topik yang kelima ya. Pada pertemuan kita 5 atau 6 ya? 5 ya. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Ada di saya. Silakan. Ada? Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah dulu ya pertemuan kita, dan nanti rekaman videonya saya share ya, dan di subscribe ya. Itu saja. Lebih dan kurang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin, Pak. Selamat Sore, Pak. selamat sore, Pak. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Pak, mohon izin, Pak, mengenai LOA, Pak. Mengenai apa? LOA, Pak. Oh ya, LOA nanti saya kabari, masih diproses ya. Oh iya, Pak. Baik. Baik. Ya, terima kasih. Selamat sore. Boleh live group ya. Boleh live dari Zoom.